Ya, ini yang kemarin yang kita jelaskan di pertemuan pertama dan kedua, yaitu mengetahui konsep sistem informasi ya. Ini coba yang ini di mute ya. Ini kok ada suara yang masuk. Ya. Mengetahui konsep sistem informasi, nah ini yang kita bahas minggu lalu ya. Jadi teknologi informasi, kemudian menjelaskan konsep manajemen pendukung keputusan ya. Nah hari ini kita akan masuk ke subbab ini, menjelaskan konsep pengambilan keputusan ya. Kemudian menjelaskan pemodelan sistem. Nah ini contoh kasus Ford case study ya 1980 ya. Ford need to review its procurement ya, process to do it cheaper ya. Jadi Ford kepingin tahu bagaimana untuk procurement ini kebutuhan-kebutuhan ya, nah, untuk membuat produk mereka lebih murah ya, lebih cepat dan lebih baik ya. Nah, Departemen Account Payable di Amerika memperkerjakan lebih dari 500 orang dan waktu penyelesaian untuk memproses PO dan faktur berminggu-minggu. Ya. Automation would bring some improvement. Ya. Jadi proses automation itu memberikan improvement sekitar 20%. Ya. Nah, termasuk itu kalau kita membuat semuanya otomasi ya, jadi terkomputerisasi ya. Misalnya laporan-laporan keuangan ya, faktur-faktur dan lain-lain ya. Nah, itu meningkatkan 20% dari proses kita. But Ford decide not to do it. Why? Because at the time, tetapi Ford tidak melakukan itu. Kenapa? Karena pada saat itu the technology need to automate, the process was not yet available. Jadi belum tersedia ya teknologinya untuk melakukan otomasi ya. Nah, because nobody at Ford knew how to develop the technology, needed to automate the process. Jadi karena Ford tidak mengetahui ya bagaimana mengembangkan teknologi automation itu ya. Apa saja yang dibutuhkan ya. Because there were no enough computer and computer literate employee at Ford ya. Jadi karena tidak cukup komputer ya, dan employee atau pegawai yang mengerti komputer itu sedikit ya, tidak cukup ya di perusahaan Ford ya. None of the above ya. Jadi tidak ada yang bisa diputuskan ya, dari proses di atas ini ya. Nah, itu adalah sebagian dari contoh kasus yang pernah terjadi ya, bagaimana Ford itu mengambil keputusan apakah mereka mau masuk ke dalam dunia otomasi ya, untuk membuat produk mereka lebih baik, lebih murah, dan satu lagi tadi apa? Nah, ini lebih cepat ya dalam prosesnya ya. The correct answer is Mazda Account Payable Department ya. Nah, ini contoh kasus di perusahaan Mazda ya. Nah, jadi Mazda Account Payable Department. Jadi departemen pembayaran ya dan akuntansi dari Mazda ya. How the process work
Jadi bagaimana proses itu bekerja ya. Ini ada purchasing ya. Ya. Purchasing itu pemesanan ya, pemesan ke vendor ya, atau supplier ya. Kemudian purchasing itu memberikan kopi kepada account payable ya, jadi sistem pembayaran ya. Nah, kemudian nanti kalau dia sudah terdata ya sama account payable ini, nah kemudian nanti pemesanan akan mengorder ya dari vendor goods barang ya, yang akan dikirim. How the process work? Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini account payable ini membayar ke vendor, ya. Vendor nanti akan memberikan invoice. Ya. Jadi invoice itu seperti surat untuk ini ya, memberitahukan bahwa barang itu sudah dikirim ya, sudah prosesnya sudah selesai ya. Re-engineering proses to be ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ada database-nya di sini ya. Nah, ya. Jadi purchasing nanti ke database ya. Jadi disimpan ya. Jadi tidak manual dicek sama account payable ya. Tapi purchasing ini akan menyimpan ya, orderan yang dia terima ke database. Nah, nanti database akan menghubungi pihak pengiriman ya. Nah, vendor akan mengirim barangnya ke pihak pengiriman. Ya. Nah, setelah proses sudah dilakukan, ya, ini pihak payable-nya akan membayar ke vendor atau ke perusahaan yang membuat barangnya. Ya, the result ya 75% reduction in head count. Jadi ini bisa menghemat 75% di perusahaan Mazda-nya tadi. Ya. Material control is simpler and financial information is more accurate. Ya, jadi material pengendalian atau pengecekan kualitas dari material itu lebih simple ya. Dan informasi finansialnya lebih akurat. Ya, kenapa bisa begitu ya? Karena sistem komputerisasi. Purchase requisition is faster. Jadi pemesanan itu requisition ini kebutuhan ya, require lebih cepat ya, less overdue payment ya. Jadi pembayaran juga lebih cepat, lebih simple ya, lebih mudah ya. Why automate? Sometimes we do not need to do. Jadi tidak selamanya kalau kita nanti punya perusahaan ya, kita mengambil keputusan untuk bermigrasi langsung ke automation ya. Nah, kenapa ya? Misalnya automated thing that need to be done. Ya. Jadi mungkin kita juga belum butuh ya. Atau seperti Ford tadi ya, komputernya belum tersedia, jadi bisa jadi hitung-hitungannya itu komputer itu terlalu mahal zaman itu ya untuk diimplementasikan di perusahaannya. Ya. Dan karyawan yang apa namanya, sebagai operatornya nanti juga belum siap. Ya. Nah ya, jadi di sisi lain seperti Mazda ini, ya, kenapa dia bermigrasi ke automation ya berarti dia sudah siap ya, dan itu adalah good decision ya. Kenapa? Karena dia sampai 75% ya. Mereduce.
Nah, berikutnya ini adalah sistem ya. Kalau sistem feedback ini sebenarnya sering kita pelajari di dasar sistem kontrol. Ini udah ngambil semua dasar sistem kontrol? Halo? 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 Halo Pak, ya Ya, sudah Pak, saya sendiri sudah Pak ambil sudah ya. CSK. Jadi sudah mengerti lah ya proses feedback seperti ini ya. Ya, jadi ini input ini adalah set point ya. Jadi kalau Anda nanti manajer di suatu perusahaan ya, atau perusahaan yang bergerak di bidang TI ya, berarti kan Anda punya target. Target itu adalah set point-nya. Ya. Ya. Jadi Anda punya target, Anda punya set point, Anda punya apa capaian yang ingin dicapai ya. Misalnya dalam waktu 1 tahun ya. Sampling time-nya 1 tahun. Jadi ini adalah inputannya. Ya. Nah inilah proses dari perusahaan Anda ya. Jadi keputusan-keputusan yang Anda ambil itu ya di sini ya. Ya. Nah nanti akan dilihat ya outputnya. Nah outputnya ini akan di-feedback-kan sebagai masukan untuk memperbaiki proses ini. Ya. Jadi kalau feedback-nya ini ya, gap-nya atau selisihnya dengan inputan itu masih terlalu besar ya, itu akan berarti keputusan yang kita ambil ya di dalam proses ini masih kurang tepat ya. Nah itu akan membuat kita harus memperbaiki lagi ya proses yang keputusan yang kita ambil di sini. Ya. Oke, nah ini the system and its environment, jadi sistem dan lingkungannya ya. Nah, Anda lihat ini ada input ya, ada proses, ada output ya, kemudian ada feedback ya. Jadi feedback ini nanti akan membuat decision maker, membuat keputusan ya. Nah, dan ini akan diumpankan juga ke input supaya kita tahu ya, apakah yang kita keluarkan itu sudah memenuhi target inputan atau set point yang kita inginkan. Nah ini ada input raw material, cost ya, resource ya. Kemudian prosesnya ada prosedur, program, tools, activities, decision ya. Outputnya ada performa dari perusahaan kita ya, consequences ya, finish product ya, service delivery. Nah, environment-nya apa? Nah, ini ada government ya. Jadi perusahaan itu pasti juga berkaitan dengan government ya, pemerintah ya, karena pemerintah yang membuat regulasi. Ya. Nah, contoh yang baru saya lihat ya, misalnya kalau nanti Anda punya mobile banking, nah itu kan ada fitur deposito. Ya. Ada yang sudah pernah coba deposito? Baik itu BNI, Mandiri, ya, BRI, BCA. Ya. Ada yang pernah coba? Belum pernah Pak kalau saya Pak. Belum ya. Nah, kalau Anda lihat ya, itu bunganya itu sekitar 2,85%. Nah, itu artinya apa? Ya? Itu artinya pemerintah ini tidak kepingin kita untuk menyimpan uang di bank. Ya. Nah, jadi pemerintah ini kepingin kita, uang yang ada di kita itu ya kita jadikan wirausaha. Gitu ya. Nah, kita gerakkan untuk menghasilkan dividen keuntungan. Ya. Nah itu.
Ya, jadi itu salah satu contoh ya bahwa pemerintah itu akan mempengaruhi perusahaan kita. Ya. Nah itu. Nah tapi kalau nanti suku bunga naik ya, berarti likuiditas di perbankan itu kurang. Ya, jadi bank itu akan menarik uang. Ya. Kenapa bank itu menarik uang ya? Berarti pertumbuhan ekonomi itu cukup meningkat ya. Perusahaan-perusahaan itu banyak membutuhkan dana ya untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, dan bank itu kekurangan uang ya. Nah, kekurangan uang untuk sebagai modal ya. Karena perusahaan-perusahaan juga kan modalnya itu minjam di bank ya. Sedangkan bank itu uangnya kurang sehingga dia akan menaikkan suku bunga ya untuk menarik uang dari masyarakat ya. Nah itu. Ya, banyak lagi contoh yang lain ya, tapi itu adalah contoh yang baru saya. Kemudian customer ya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap ini kita ya. Contohnya seperti sekarang itu yang paling banyak mendapatkan customer itu ya seperti jasa pengiriman online ya. Seperti Gojek, Grab ya. Kenapa? Karena customer sekarang itu kan pergerakannya dibatasi. Mau tidak mau distribusi barang itu ya menggunakan media pengantaran online seperti itu. Nah, contoh lain ya perusahaan yang banyak mendapatkan keuntungan yaitu perusahaan telekomunikasi ya. Nah, itu seperti Telkom itu sekarang malah dari IndiHome paling banyak dia dapat ya. Bukan lagi dari Telkomsel. Jadi bukan lagi dari paket data GSM ya. Anda beli voucher untuk akses internet, tidak ya. Nah ini juga fenomena yang cukup menarik ya, di mana IndiHome itu ya memberikan sumbangsih yang terbesar untuk pendapatan Telkom. Ya karena orang sudah di rumah semua ya, rata-rata pakai IndiHome semua ya. Ya, jadi jarang mobile ya. Nah kalau nanti mungkin kondisi sudah membaik ya mungkin nanti orang akan lebih mobile. Kalau IndiHome kan nggak bisa mobile, nggak bisa dibawa kemana-mana, dia statik ya. Tapi kalau Anda dari GSM, nah itu kan bisa mobile. Nah ini weather condition juga ya. Jadi kalau cuaca buruk ya berarti bisnis juga bisa buruk ya. Contohnya kalau Anda bisnis penangkapan ikan ya. Kalau cuaca buruk ya ikan mahal ya. Nah, kalau cuaca buruk juga misalnya Anda bisnis batu bara juga ya terhambat distribusinya. Batu bara, gas ya. Distribusinya terlambat. Kemudian ini vendor ya. Nah, ini juga kalau kita misalnya itu jasa ya. Misalnya kalau Anda itu punya perusahaan misalnya belanja online. Itu belanja online kan dia tidak ada produknya. Dia sebagai hanya istilahnya itu makelar atau perantara ya, broker ya. Jadi kalau di vendornya itu produksinya berkurang ya, kosong ya, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa ya, berpengaruh terhadap perusahaan kita. Kemudian stakeholder ini pemegang saham ya. Nah, ya. Kemudian bank ya, bank itu ya suku bunga ya, bagaimana kita membayar cicilan kalau kita kredit ke bank ya. Competition ya ini persaingan usaha ya. Ya, sistemnya ini ada input, ada proses, output, feedback, dan environment. Ya. Jadi ini adalah sistem kita untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, biasanya ya kalau perusahaan itu kan kalau inputannya itu set pointnya itu masih jauh dari feedbacknya, ya itu berarti harus di-treatment. Ya, bagaimanapun caranya harus di-treatment supaya target itu ya memenuhi gitu ya. Nah, itu kan keputusan yang harus diambil ya sebelum terlambat kan gitu.
Ya, setiap perusahaan itu juga akan berusaha supaya tidak rugi ya. Nah, parameternya ya seperti apa ya, itu pasti ada feedback-nya ini tadi ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa perusahaan kita itu sudah di jalur yang tepat, ya, sudah mengambil keputusan yang tepat ya. Ya dari feedback ini, ya output ini ya. Nah, ya. Nah, ini tipe sistem tertutup, sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini biasanya tidak terlalu baik ya, tapi lebih simple ya. Jadi sistem terbuka ini ya berarti perusahaan Anda itu nggak terlalu memikirkan target ya. Yang penting ada inputan ya, diproses ya output ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan gitu ya perusahaan-perusahaan yang milik sendiri ya. Jadi walaupun rugi itu nggak masalah ya. Tapi kalau perusahaan terbatas, nah ini juga harus hati-hati. Kalau kita rugi terus ya siapa stakeholder yang mau membeli saham kita kan gitu. Ya, model dalam DSS, Decision Support System ya, merupakan komponen penting dari sistem pendukung keputusan. Ya. Model adalah representasi sederhana atau abstraksi dari suatu realitas. Jadi sebenarnya di konsentrasi manapun ya, mau di prodi manapun ya, sebenarnya model ini sesuatu yang sangat penting, pemodelan ya. Tapi memang sayangnya di teknik elektro itu yang belajar pemodelan itu cuman teknik kendali ya dan instrumentasi. Sebenarnya kalau kita berbicara ya seperti metode numerik itu juga udah ada yang ngambil metode numerik. Sudah belum? Dari saya udah, Pak. Nah, metode numerik itu juga mendekati pemodelan. Terus statistik dan probabilitas itu juga mendekati pemodelan. Tapi ada lagi lebih advance ya, maksudnya lebih advance dari belajar pemodelan. Kenapa kita butuh pemodelan ya? Karena untuk lebih ini ya, lebih ilmiah ya, lebih lebih simpel ya. Ya, jadi kalau Anda dulu di metode numerik ya, misalnya Anda punya 1000 data. 1000 data itu Anda terjemahkan di dalam fungsi matematika ya, misalnya polinomial orde 2 atau orde 3, itu kan lebih simpel ya. Dan itu lebih ilmiah dan itu bisa diprogram gitu ya. Nah, itu pentingnya pemodelan ya. Ya untuk sisi akademisi ya pemodelan. Kalau grafik seperti itu ya, bar atau line grafik ya, itu hanya untuk orang awam ya. Jadi distribusi misalnya Anda punya beberapa produk ya kan, mana yang paling laku itu kan ditampilkan dalam grafik itu kan hanya untuk orang awam. Ya. Tapi untuk analisis ya, untuk orang-orang yang decision support system yaitu pemodelan matematis ya. Itu adalah yang lebih ini. Ya. Nah, kalau paling banyak laku itu kan bisa dalam fungsi statistiknya ya. Berarti data yang sering muncul. Merupakan komponen penting dalam sistem pendukung keputusan ya. Nah, jadi kalau di dasar sistem kontrol itu juga dari model matematis itulah sistem kita bekerja. Nah, masalahnya dasar sistem kontrol itu kan berbicara tentang model matematis suatu sistem elektro gitu ya, yang berhubungan dengan hardware. Nah, kalau nanti Anda ke ekonomi ya, FEB, ya mereka juga belajar pemodelan. Jadi dari data-data itu akan dijadikan model matematis ya. Dan dari situlah kita bisa menganalisa ya karakteristik dari sistemnya. Nah, begitu juga DSS ini ya, Decision Support System ya. Nah, ini sebenarnya harusnya dalam bentuk model matematis di mana kita bisa menentukan ya. Jadi nanti kita program ya
komputer akan mengkalkulasi sehingga ada keputusan yang bisa kita ambil. Ya, kemudian model adalah representasi sederhana atau abstraksi dari suatu realitas. Model dibutuhkan karena secara umum realitas sangat kompleks untuk direplikasi. Ya, jadi yang namanya sistem ya, seperti ini ya. Sistem itu nggak pernah single in, single out. Pasti banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, seperti ini kan juga menjadi inputan ya, environment ini. Jadi environment ini juga nanti akan mempengaruhi output yang kita hasilkan. Kalau Anda lihat outputnya ini ada 4 ya. Jadi secara real ya, maksudnya secara sebenar-benarnya suatu sistem itu tidak ada yang single in single out. Semua itu pasti multi in multi out ya. Cuman kadang-kadang ada inputan yang tidak terlalu berpengaruh sehingga bisa dieliminasi ya. Istilahnya itu disesuaikan. Kalau bahasa ininya apa itu? Dilinearisasi ya. Nah, bahasa ininya dilinearisasi ya. Jadi ada inputan-inputan yang tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi kalau pengaruhnya ke sistem itu cuma 0,01% ya kita bisa eliminasi ya. Kita bisa linearisasi. Tapi tidak ada sistem yang SISO ya, single in, single out. Model dibutuhkan karena secara umum realitas sangat kompleks untuk direplikasi. Ya, jadi kalau nanti Anda punya ribuan data ya, mau Anda tampilkan ya pusing orang ya. Bisa ratusan halaman Anda suruh dia melihat ya pusing. Tapi kalau Anda nanti dari ribuan data itu Anda modelkan dalam fungsi matematis, ya, ordi 2 misalnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Orang bakal lebih mengerti ya. Misalnya Y-nya itu adalah outputnya ya, X ini adalah inputnya. Ya, ini 10 menit lagi akan berakhir ya. Derajat abstraksi model ya. Least to most. Model ikonik, replika fisik dari sistem. Miniatur market fotografi ya, model ikonik. Model analog, ya, model yang tidak tampak mirip dengan model aslinya, tetapi bersifat seperti sistem aslinya. Ya, contohnya bagan organisasi yang menggambarkan hubungan struktur, otoritas, peta, dan legenda warna yang berbeda. Model matematis, nah ini yang sering kita pakai ya. Menggunakan relasi matematis untuk merepresentasikan kompleksitas. Digunakan pada banyak analisis DSS, Decision Support System ya. Jadi nanti misalnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kita punya inputan X1. Nah, jadi kita nanti bisa putuskan. Jadi kalau Y-nya itu nanti hasil perhitungan lebih dari 10, nah, jual. Kalau saham kan mainnya gitu ya. Kalau nanti dia di bawah, nah, kita tahan ya. Itu sudah komputerisasi ya. Memang tidak sederhana itu dalam dia mengambil keputusan ya. Tapi logikanya ya seperti itu ya. Misalnya Anda pakai apa ini yang sering yang dia otomatis kalau apa Anda saham-saham gitu. Apa yang Anda tahu? Program-program saham by apa namanya? Option ya. Terus ada currency juga ya, mata uang. Apa yang Anda tahu? Halo? 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 Anybody home? Kalau dari saya, kalau saham kurang tahu sih Pak. Tapi kalau reksadana saya pakai bibit Pak. Pakai apa? Bibit. Kalau reksadana. Bibit, ya kan. Terus ya maksudnya kan itu kan apa pasar-pasar seperti itu kan banyak ya. Ada option, ada apa surat-surat berharga, ada currency ya.
Nah, itu kan banyak ya. Contohnya yang apa lagi yang sering banyak iklannya itu Binomo, terus apa lagi? Apa? Okta FX gitu Pak. Forex, Ya. Pak. Nah, itu kan ada yang ini ya, ada yang apa namanya dia pakai AI ya. Maksudnya kita ya tinggal diam gitu. Dia yang akan memutuskan. Kalau yang Anda pakai itu Anda ini operasikan sendiri atau dia sudah ada AI-nya, artificial intelligence. Ya? Yang bibit kah Pak? Apa yang apa? Ya, ya. Oh, kalau yang bibit itu waktu mau milih reksadanya bisa pakai robo, bisa pakai ya bisa pilih sendiri reksadananya. Enggak, Tergantung profil ininya, Pak. ya. Ketika Anda mau jual apa beli itu Oh, Anda kalau jual atau belinya ini manual, Pak. Enggak dari. oh. Tapi setahu saya ada yang otomatis ya. Jadi iklannya itu software dia itu iklannya ya Anda tinggal tidur aja gitu. Tahu-tahu besok-besok ya udah untung gitu ya. Sudah apa namanya? Oh iya, Pak. Saldo Itu saya juga bertambah. pernah lihat yang apa kayak trading pakai robot gitu, nanti dia beli Uh, sama jual auto gitu ya, Pak. uh, jadi itu bagaimana dia mengambil keputusannya kan otomatis kan ada programmingnya di dalam kan. Uh, jadi programming itu kan mengertinya persamaan matematis gitu loh. Mana mengerti dia misalnya Anda perintah A, B, kalau harganya sekian ini nggak ngerti. Ya. Tapi kalau Anda masih manual ya decision Anda untuk memutuskan beli atau jual, nah itu apa namanya? Kalau Anda lebih banyak pakai apa? Pakai penglihatan, vision gitu ya. Ya. Iya, Pak. Itu. Hmm. Paling lihat grafiknya. Tapi Anda pernah ini enggak? Maksudnya Anda jual tahu-tahu makin naik gitu. Wah, duh, kenapa saya cepat-cepat jual? Kalau saya tipe orang yang ini sih, Pak. Ya nabungnya rutinan gitu. Jarang ngejual. Nah, Nggak kayak trading gitu, Pak. Beda. atau mungkin Anda punya ini terus waduh, turun terus ya. Kenapa enggak saya ini gitu loh. Ruginya lebih gitu. Turun terus ya. Kenapa enggak saya beli gitu loh. Atau Anda belinya di posisi 1.000 tapi turun lagi jadi 500. Waduh, kok cepat kali saya beli. Nah, memang itu analisa-analisanya itu ya memang ini ya lebih kompleks ya. Kalau Anda nanti mau program ya inilah banyak faktor-faktor ya. Misalnya kalau sekarang ini ya saham-saham ini ya saham-saham kesehatan itu naik. Saham-saham yang apa namanya game-game online juga naik ya karena orang semua sekarang dari rumah bekerja ya. Nah, di rumah orang juga bosan ya banyak main game. Tapi yang terakhir itu pemerintah Cina itu udah komplain ya kepada Tencent yang ini ya PUBG Mobile itu. Karena banyak anak-anak dalam masa sekolah yang terlalu banyak main game ya. Jadi pemerintah Cina itu membatasi hanya 3 jam satu hari. Ya. Nah kira-kira Tencent itu membuat programnya gimana itu ya? Untuk mendeteksi anak-anak itu maksimal ya 3 jam satu hari bisa main game. Kira-kira dia decision-nya nanti gimana? Kalau anak-anak itu punya beberapa account gimana? Gimana kira-kira? Ngerti ya maksud saya? Iya, Pak. Lumayan paham, Pak. Gimana kira-kira? Tes izin menjawab, Pak. Ya, gimana ya? Kalau dari saya mungkin itu mendeteksi device-nya yang mana. Jadi kalau misalkan ada multiple account, itu bisa tahu kalau misalkan oh device-nya sama, jadinya nggak bisa login account yang lain kalau misalkan waktu 3 jam itu udah lewat. Nah, kalau misal untuk yang 3 jam itu mungkin bisa di-set melalui server time waktu servernya. Jadi bisa lebih akurat.
kalau misalkan dari waktu jam dari yang dari local time dari HP itu kan bisa di set manual kan Pak. Kalau dari server time itu harusnya lebih akurat. Kalau menurut saya mungkin gitu Pak. Ya, itu kan ini ya, tidak terlalu tidak terlalu eksplisit, tidak terlalu ini ya. Nah, salah satu caranya yaitu dengan ini mendeteksi IP-nya, IP address-nya, internet protokolnya. Ya. Kedua, dengan mendeteksi MAC address, tahu ya MAC address ya? Tahu ya? MAC address dan IP. Tahu ya? Halo? Ya, pernah dengar Pak yang MAC address. Belum belajar jaringan komputer tuh? Belum ya. Nah, misalnya saya itu misalnya pakai IndiHome. Nah, IndiHome itu kan Telkom itu kan sudah memberikan IP ke saya. Jadi misalnya di laptop saya ini saya punya beberapa account gitu ya. PUBG Mobile. Setelah 3 jam saya log off, saya masuk dengan account yang berbeda, tapi IP-nya tetap sama gitu. MAC address dari Ethernet port-nya ini tetap sama. Ya. Nah itu ya. Nah, ya, jadi itu tidak bisa diinikan. Makanya kalau Anda nanti kalau akses misalnya Undip Connect itu masih pakai login biasa ya, account. Tapi dia belum mendeteksi IP dan MAC address ya. Nah, nanti kalau suatu saat misalnya Anda mau lebih secure yaitu jadi MAC address dan IP-nya ya. Nah, itu. Jadi kalau Anda misalnya sudah diplot IP-nya sekian ya itu adalah identitas Anda yang tidak bisa dipakai orang lain. Ya. Ya itu ya. Jadi MAC address itu kan melekat ya. Jadi setiap